Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Ramadhani MPM 311803034. Hai guys, semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua, terhindar dari virus corona yang khususnya patogenesis pada virus corona. Nah, karena saya membicarakan tentang patogenesis, jadi saya itu akan menjelaskan khususnya pada bakterial, yaitu pada bakterial Streptococcus pyogenes. Nah, karena itu sebenarnya mirip-mirip aja loh guys, antara patogenesis virus sama dengan bakterial. Sebenarnya itu mereka mempunyai sifat yang patogen, sifat yang memberikan penyakit, yaitu ada suatu toksik atau racun yang menginfeksi pada jaringan sehingga terbuatlah atau menciptakan sebuah penyakit yang baru yang sangat membahayakan pada manusia. Itu sifatnya ada yang sangat mematikan kayak virus corona. Semoga kita dijauhkan ya guys. Ya, semoga teman-teman di rumah sehat semua ya. Guys, aduh berkaca. Gini guys, jadi patogen. Apakah hubungan patogen sama tubuh? Ada hubungan guys. Karena di dalam tubuh ada sifatnya imunitas tubuh. Imunitas tubuh inilah yang akan melawan sifat patogen, baik itu virus, baik itu bakteri. Pasti kalian bertanya, yang lagi merak-merak viral-viralnya dengan virus corona, terus ada hubungan patogenesis? Ada hubungannya. Contohnya hubungannya gini ya guys. Nanti saya kaitkan dengan bakteri yang harus khususnya Streptococcus pyogenes. Yaitu contohnya gini, kenapa orang positif tapi tiba-tiba dia tidak menimbulkan gejala guys? Kenapa? Karena kekuatan imun guys. Imunnya yang kuat. Kalau imunnya yang kuat, jadi sifat toksiknya itu ya udah terkalahkan. Nanti saya akan menjelaskan gimana cara perperangan mereka melawan sifat toksik itu ya guys. Terus apakah orang yang terinfeksi virus atau bakteri itu akan menjadi kuat setelah terinfeksi? Itu menurut lagi penelitian, guys, itu memang agak dia cintanya gini ya guys. Nanti saya jelaskan contohnya di video slide. Kaget ya? Nah, itu adalah memory cell. Memory cell ini bertugas untuk mengenali antigen yang masuk. Di kemudian hari apabila masuk lagi, maka dialah yang berfungsi keras membuat pasukan-pasukan baru antibodi untuk melawan antigen yang masuk yang terdahulu. Allahu Akbar. Hah? Wah, darurat nih. Jin, tolongin Jin. Ku beri satu permintaan. Om Jin, aku butuh asisten loh, capek. Jadi, patogenesis merupakan proses perkembangan penyakit atau patogen dan fungsi setiap komponen yang terlibat di dalamnya seperti sel, jaringan tubuh, organ, oleh stimulasi faktor-faktor eksternal seperti faktor mikrobial, kimiawi, dan fisik. Dalam pembentukan dan perkembangan penyakit, terjadi suatu proses secara berurutan yang bisa disebut siklus penyakit. Siklus penyakit memiliki dua fase. Fase yang pertama adalah fase aktif atau patogenesis, dan fase kedua adalah fase pasif atau saprogenesis, yang dimana kedua fase ini terjadi secara berulang kali. Fase yang pertama adalah fase aktif atau patogenesis yang memiliki 5 bagian. Bagian pertama adalah inokulasi. Kedua, penetrasi. Inokulasi adalah proses deposisi atau kontaknya inokulum pada permukaan jaringan inang. Tempat kontak patogen ada lubang alami atau stoma, lentisel, hidatoda, dan retakan karena pertumbuhan dan luka atau gigitan serangga. Penetrasi adalah proses masuknya patogen ke dalam inang. Penetrasi dibedakan menjadi 2, penetrasi aktif dan penetrasi. Infeksi adalah tahapan di mana patogen yang sudah menetap dalam jaringan inang mulai memperoleh nutrisi dari inangnya. Kolonisasi adalah proses kelanjutan dari infeksi, yaitu patogen melanjutkan pertumbuhannya dan mengkolonisasi inang. Diseminasi adalah struktur patogen yang berfungsi sebagai inokulum sekunder disebarkan atau. Kategori patogen dibagi menjadi 2, patogen oportunistik dan patogen virulen. Patogen oportunistik adalah flora normal dan menyebabkan penyakit bila menyerang bagian yang tidak terlindungi. Sedangkan patogen virulen
itu lebih berbahaya dan dapat menimbulkan penyakit pada tubuh yang kondisinya normal atau sehat. Cara patogen bertahan pada kondisi ekstrim: pertama, bentuk saprofit, ada sisa-sisa bagian tumbuhan yang mati dalam tanah. Kedua, membentuk struktur berdinding tebal dan resisten. Ketiga, bertahan dalam gulma atau inang lainnya. Organ tempat pelekatan bakteri terjadi di 3 tempat. Yang pertama, Nah guys, kalian kan udah mengerti itu patogenitas, pengertiannya apa. Terus barulah kita masuk ke materinya guys, yaitu Streptococcus pyogenes. Ini akan saya bahaskan melalui slide berikutnya. Ya teman-teman, saya akan menjelaskan patogenitas Streptococcus pyogenes. Dan ini menyerang pada individu normal. Itu sekitar 5-15%. Itu terjadi apabila dia menurun imunnya, maka dia akan terinfeksi oleh virus Streptococcus pyogenes ini. Terus banyak penyakit, yaitu dari ada tipenya itu ada 3 infeksi caranya, yaitu ada supuratif, yaitu contoh penyakitnya itu rhinitis, impetigo. Rhinitis itu yaitu kita ketahui yaitu peradangan pada tenggorokan. Terus ada impetigo itu khususnya penyakit pada kulit, tonsilitis dan demam skolet. Nah, terus infeksi jalur kedua itu dia itu ada namanya jalur invasif. Invasif itu adalah penempelan atau penguasaan satu daerah dari toksik tersebut. Ya, nanti saya jelaskan gimana toksiknya bekerja. Yaitu pada tulang, pada otot juga, dan ini yang lebih bahaya lagi, ini adalah penyakit akut teman-teman, yaitu meningitis, yaitu pada otak, dan endokarditis. Terus yang kedua, yang selanjutnya itu nonspiratif. Nonspiratif ini adalah keturunan dari bentuk penyakit supuratif tadi teman-teman, yaitu dia menularkan lagi atau disebut disebut dengan komplikasi penyakit, yaitu demam romatik teman-teman. Demam romatik ini sangat berbahaya karena dia sifatnya akut, mudah terserang dengan cepat sehingga menimbulkan kematian dengan cepat. Sebenarnya kita mudah mengendalinya apabila dia itu belum terjadi akut, sebelum itu pasti ada kronis dulu teman-teman. Di saat kita kronis, maka kita jangan santai. Kita harus bisa membuat diri kita kuat imunnya, jangan sampai terjadi penyakit akut seperti demam romatik. Nah, ini setelah terjadi, buktinya dia itu kronis dari, maksudnya komplikasi dari penyakit lain, itu dia masa inkubasinya itu 1-5 minggu. Nah, pada demam romatik itu teman-teman, itu penyakit yang akut, yang sangat ditakuti, karena bisa membawa kematian, yaitu adanya ini teman-teman, ada protein M, nantilah saya jelaskan, cuman diingetin itu protein M yang terdapat pada permukaan Streptococcus pyogenes ini teman-teman. Dia akan bersilang dengan protein pada jantung sehingga dia mengakibatkan penembusan protein M ini ke daerah-daerah jantung teman-teman, sehingga dia menginfeksi di situ, sehingga terjadilah perbanyakan dia dan menurunkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan kita. Nah, terus ada lagi penyakit gangguan ginjal teman-teman, itu glomerulus teman-teman. Jadi itu masa inkubasinya setelah dia itu teman-teman, inkubasi itu bisa diketahui atau gejala yang ditimbulkan setelah 10 hari terjadi infeksi pada paring dan kulit teman-teman. Karena dia ini sangat sangat cepat pergerakannya, 10 hari dibandingkan dengan tadi ada untuk jantung tadi dengan protein M dengan cara silang antara antibodi dan antigennya, yaitu sehingga lebih cepat dibandingkan pada demam romatik teman-teman. Karena miosin dan tropomyosin pada jantung itu tidak bisa mengendalikan protein M yang terdapat pada Streptococcus pyogenes itu teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan gimana perjalanannya, faktor virulensinya sehingga menimbulkan penyakit itu sendiri teman-teman. Nah, ini teman-teman yang saya ingin jelaskan tentang virulensi, perjalanan gimana sih racun dari ini sebuah bakteri pyogenes itu teman-teman. Nah, ternyata teman-teman, virulensi itu adalah faktor patogenesis yang harus ada pada setiap bakteri ataupun virus, itulah yang akan menyebabkan penyakit. Apa yang racun tersebut teman-teman? Nah, sebelumnya kita flashback ke belakang, kita mengetahui setiap bakteri yang mempunyai patogen, sifat patogen, itu pasti dia mempunyai apa teman-teman? Nah, siapa yang di belakang? Yang menjawab, ya Enggi, benar. Benar Enggi, NPM berapa Enggi? 80, ya benar kamu Enggi. Ternyata dia mempunyai kapsul. Nah, kapsul itulah yang digunakan bakteri untuk mengeluarkan toksik-toksiknya. Ternyata selain kapsul, bahkan di dinding di dalam sel itu sendiri, sel bakteri itu mempunyai racun juga teman-teman. Ternyata kalau
di biogenes ini ternyata yang lebih berbahaya di dalam tubuhnya dibanding pada sekresinya dari pembuangannya itu ya teman-teman. Yaitu racun, saya menjelaskan 2 racun dulu yang dikeluarkan yang berbahaya untuk tubuh manusia ya teman-teman. Yaitu racun sekresi, yaitu dikeluarkan pada ini teman-teman, kapsulnya ya. Terus yang kedua yaitu pada di dalamnya teman-teman. Ya, lihat ini pada slide ini, pada gambar ini, itu ada bahan ekstresal. Itu maksudnya itu sekresi yang dikeluarkan pada biogenes ya teman-teman. Ini yang saya lingkarin. Nah, itulah adalah racun-racun yang dikeluarkan teman-teman. Ini dia bekerja sendiri sehingga tanpa ada bantuan enzim lain, sehingga maksudnya enzim dari ininya teman-teman ya, enzim dari bakteri tersebut. Cuman ada satu nanti yang membutuhkan sehingga dia bisa menjadi toksin. Nanti saya jelaskan teman-teman ya. Ada satu dari tipe ini, yaitu kalau nggak salah itu di bagian nanti ada di bagian apa ya? Pigonik kalau nggak salah. Nah, terus ada lagi teman-teman yang di dalam. Yang di dalam ini, lihat yang saya lingkarin, inilah yang nanti yang sangat-sangat kita teman-teman, kita perhatikan, yaitu protein M. Nah, protein M ini teman-teman sangat-sangatlah berbahaya. Terus saya bilang takutnya nggak kelihatan ya teman-teman. Saya sebutkan yang dikeluarkan oleh bakteri itu, yaitu ada ada yang namanya jenis streptokinase. Itu berbahaya teman-teman. Hyaluronidase, proteinase, hemolysin, polisakaridase, protease, dan SIK teman-teman. Oh iya teman-teman, saya cuma mengenalkan cuman protein M ya. Ternyata ada 2 lagi teman-teman yang sangat berbahaya juga. Tapi yang berbahaya ingat teman-teman, yaitu tetap protein M. Yang kedua itu ada namanya SCPA. Terus ada juga protein F teman-teman. Nah, itulah yang sangat berbahaya. Mohon maaf teman-teman, suara saya agak sedikit lunglai karena udah dini hari teman-teman buat video ini. Ya ini saya tadi bilang protein M ya teman-teman. Ini saya kenalkan ini protein M. Gimana sih protein M itu bekerja? Nah, disinilah teman-teman. Ternyata protein M ini teman-teman, dia ada enzim yang membantunya teman-teman. Enzim itu namanya MGA. MGA ini teman-teman, terus dia bisa juga mentranskripsi. Jadi teman-teman ingat waktu pelajaran biomol, transkripsi gen, yaitu dia bisa memperkenalkan atau mengcopy paste, memperbanyak diri teman-teman. Yaitu dari enzim ini, MGA ini bisa diperbanyakkan oleh protein M ini bisa diperbanyaki, bisa transkripsi secara langsung pengenalan RNA-nya teman-teman, sehingga memperbanyak diri, sehingga bekerjalah dengan baik mereka di sana untuk melawan antibodi di dalam tubuh teman-teman ya. Ternyata selain MGA ini teman-teman, ya, dia juga membantu SCP yang saya bilang tadi teman-teman. Terus ada juga dia membantu protein F teman-teman. Nah, terus dia juga membantu, tadi kan ini ada 3 nih teman-teman, 3 yang di dalam tubuh. Terus ada yang di luar yang saya bilang SIK tadi teman-teman ya. Ya, itu SIK itu adalah toksin yang namanya streptococcal inhibitor of complement teman-teman. Ini dia bisa dibantu oleh MGA ini teman-teman, juga bisa, tapi di syaratnya dia harus di ujung teman-teman, di ujung yang dekat dengan, kalau dia berdekatan dengan MGA ini teman-teman. Karena dia ini diekskresikan apabila terdapat di ujung-ujung itu, maka dia akan bekerja, maksudnya membantu SIK ini teman-teman, sehingga bisalah membuat rantai baru, transkripsinya akan berlangsung lah secara baik teman-teman. Nah, terus kan ada ini teman-teman nih, protein M yang saya lingkari. Nah, protein M ini teman-teman, itu kan udah kayak cakar-cakar, ya kalau di situ dicakar-cakar sih, tapi yang aslinya itu helik teman-teman. Ingat helik itu berbentuk cincin teman-teman. Nah, ada yang helik tapi ujungnya ada juga yang tidak berbentuk helik, non helik artinya ya teman-teman. Nah, apabila helik itu dia mempunyai 12 sampai 362 amino teman-teman. Asam amino maksudnya teman-teman. Terus yang non helik ingat ujung dari helik tadi itu mendapat lebih kurang 11 asam amino teman-teman. Nah, yang saya bilang tadi kan ada anohelik nih, tunggal kayak gitu, tunggal lah ceritanya. Tapi dari ujung itu menyambung lagi teman-teman, membuat satu rantai lagi, rantai yang panjang, dan membuat helik lagi. Nah, dari berbagai bentuk itulah dia akan membentuk berbagai macam bentuk protein M teman-teman. Sehingga banyak M1, M2, M3, N4, N6 dan seterusnya teman-teman ya. Nah, terus dia bekerja teman-teman, kena memperbanyak diri yang saya bilang tadi, transkripsi diri. Nah, MGA nih, ini MGA ini teman-teman, asal usul ceritanya, nah, itu adalah membantu EMM. Nah, MMM ini dibantu oleh MGA ini, MGA masuk ke sini, terus akan lahirlah seekor protein yang namanya protein M pada
Streptococcus pyogenes ya teman-teman. Terus dia juga membantu, ingat teman-teman yang bilang SCP teman-teman ya, SCP. Nah, SCP dibantunya melahir juga SCP yang baru teman-teman. Ini SCP protein. Itu nah, terus ada ini belum saya buat gambarnya teman-teman. Di sini ada protein F teman-teman. Nah, protein F di sini akan tumbuh namanya protein F. Nah, karena ada di sini kecilnya FCRA teman-teman ya. Nah, di sini akan timbul lagi, itu berlanjut lah teman-teman sampai ujung-ujung sini teman-teman. Nah, terus yang di luar teman-teman, apabila MGA mendekati, ingat yang ekspresi yang dikeluarkan itu dia ternyata membantu SIK teman-teman. SIK itu terdapat di bukan tubuh ya teman, bukan di dalam selnya bakteri itu, tapi di luar bakteri teman-teman. Itu dia SIK itu dibantu oleh MGA menjadi transkripsi mutasi yang baru ya teman-teman. Nah, disinilah teman-teman puncak patogenitasnya, perjalanan sebuah toksiknya, yaitu protein M-nya itu toksik teman-teman, bukan protein yang kita bisa makan. Kalau kalian bisa makan ya makan, silakan. Nah, yaitu ternyata protein M ini teman-teman ya, yang saya lingkari ini, itu dia sangat-sangat mempunyai toksik yang tinggi, sehingga membuat 3 daerah operasionalnya teman-teman, yaitu ada A, saya bilang contoh A, operasinya A, B, dan C teman-teman ya. Nah, terus di mana ya sama nulisnya, pokoknya intinya gitulah, ada A, B, dan C teman-teman. A ini teman-teman, A ini dia daerah umum bekerjanya. Terus ada daerah B teman-teman, ini B, anggap aja ini B. Nah, daerah B ini teman-teman, ternyata protein M ini dia mengikat. Saya flashback lagi teman-teman, kira-kira kalau terinfeksi virus atau bakteri itu yang antibodi yang bekerja apa teman-teman? Ya, Satria Agisnya. Nah, Satria Agis benar. Nah, benar Satria Agis. Itu IgG. IgG lah yang bekerja keras untuk melawan infeksi bakteri, teman-teman. Pada wilayah kerja operasi protein M ini, dia itu akan mengikat IgG, teman-teman. Dan di wilayah B ini, teman-teman, ya. Belum teman-teman. Wilayah B ini, teman-teman, itu dia sangat mengikat 2 antibodi, IgG dan fibrinogen, teman-teman. Terus di yang C ini, ini C teman-teman ya, bukan L itu, C. Nah, itu dia mengikat albumin dan faktor H, teman-teman. Albumin faktor H ini ternyata dia mempunyai antibodi juga, teman-teman. Nah, nanti kenapa dia bisa menembus, teman-teman? Di sini ada persilangan, teman-teman. Ini persilangan yaitu antara protein M dan dengan antibodi diri kita sendiri, teman-teman. Sehingga dia dapat masuk, baik itu dari bentuk reseptor sama isotopnya nggak benar, maksudnya nggak sama, terus ada jumlah banyak, kalah jumlah, dan bisa juga dengan kalah ini, teman-teman, kalah kekuatan lah, maksudnya kualitas mereka, teman-teman ya. Ingat, teman-teman, reseptornya itu terdapat di protein M ya, teman-teman, masih ingat lah ya, pelajar biomol tentang imunitas ya, teman-teman. Terus antibodinya isotop ya, teman-teman. Nah, tipe-tipe protein ini kan saya udah bilang tadi banyak tipe-tipe karena bentuknya yang rantai helik sama non heliknya, sehingga menimbulkan M1, M2, M3. Nah, yang berperan di sini ada M12, teman-teman. M12 ini sangat-sangat mengikat IgG ya, teman-teman. IgG tipe 3, teman-teman. Terus di tipe protein M24, teman-teman, itu sangat mengikat fibrinogen lebih spesifik, teman-teman. Nah, kalau M3 juga mengikat albumin, teman-teman. Terus nah, tadi kan ada wilayah nih, wilayah A dan B dan C. Sekarang saya menjelaskan wilayah C, teman-teman. Nah, kerjanya beda dari, teman-teman. Di ini protein M ini, teman-teman, ternyata membagi 2 kelas, teman-teman. Nah, bukan kelas room ya, teman-teman. Ini kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 itu dia bekerja melawan antibodi, itu sangat beraksi, teman-teman. Karena terdapat reseptornya itu terpapar luas, teman-teman, sehingga dia mudah bereaksi, teman-teman. Terus apakah di kelas 2, protein kelas 2 ini beraksi? Tidak, teman-teman, karena dia tidak terpapar, bahkan reseptornya itu ini, teman-teman, tidak sama. Kan kita masih ingat nggak, kalau reseptor sama isotopnya tidak sama, itu terjadi persilangan, teman-teman, sehingga dia menembus wilayah jaringan kita lah, sehingga membuat racun baru yang tidak berfungsi, teman-teman. Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan dari gitu, nah, teman-teman. Jadi protein M itu dia mempunyai fungsi lah. Dialah yang paling raja di Streptococcus pyogenes gitu, teman-teman. Dia itu mempunyai fungsi, saya menyimpulkan punya 3 fungsi lah, teman-teman ya. Yaitu sebagai antipagosit. Ya, kita tahu pagositas itu adalah ya, pagosit
tempat di mana perlawanan terjadinya antibodi dan antigen penyakit ya teman-teman. Yaitu ya antibodi apabila jadi tembus jadi infeksi baru dia itu silang. Silang itu akibat terjadinya ini tidak cocokan isotop dan reseptor teman-teman. Terus yang kedua adesin teman-teman. Adesin ini kalau diartikan itu penempelan teman-teman. Ya dia fungsi M-nya dia menempel pada kulit. Ya kulit kita kan ada katin tuh teman-teman. Ingat nggak kepiting? Kenapa terjadi keras? Karena ada katinnya itu yang terlalu kuat sehingga keras. Kulit kita ini nggak kayak kepiting teman-teman. Kulit kita ini biasa aja, ya. Jadi katin kita nggak terlalu kuat sehingga bisa ditempeli oleh protein M itu teman-teman ya. Sehingga terjadilah infeksi. Ya itu fungsi protein M-nya, menempel gitu. Menempel pada katin pada kulit ya. Katin itu ada zat penyusun kulit teman-teman. Nah terus yang kedua infansin teman-teman. Tadi kan saya sudah jelas penyakit infansin. Penyakit infansin itu penyakitnya sangat akut. Nah jadi infansin ini adalah suatu penguasaan ya teman-teman sehingga dia bisa menguasai protein ini pada khususnya pada tulang, pada meningitis, bahkan tadi ada pada daerah-daerah akut seperti jantung itu teman-teman ya. Itu dia sifatnya mengikat menguasai daerah itulah, daerah jaringan tersebut. Itu protein M itu fungsinya udah 5 kali lah nih, bukan kaleng-kaleng lagi lah. Gitu. Terus aktivitas fagosip ya. Fagosipnya yang kita mengenai antibodi lagi ya. Gimana sih cara perlawanan mereka? Nah, perlawanan mereka itu yaitu antibodi kita melawan melalui faktor H teman-teman. Ini pada darah ini terdapatnya. Nah, dia bisa membuat komplement teman-teman. Terus ada di wilayah B, ingat teman-teman wilayah B ini kan fibrinogen kemarin. Tadi yang saya jelaskan. Nah, fibrinogen ini adalah antibodi, bentuk antibodi ya. Ada IgG juga. Itu dia akan menghambat aktivitas komplement jalur alternatif ya teman-teman. Nah, teman-teman kan masih ingat tuh banyak jalur imunitasnya. Tubuh kita ada jalur alternatif, ada jalur komplement. Nah, itu kan itulah jalur-jalur yang di wilayah B, jalur alternatif ya teman-teman. Ya ini dia itu bukan jalur yang imun apa sih? Immunity kalau nggak salah teman. Udah ada lupa bukan lain kali lah saya baca lagi. Nah, disitulah teman-teman penjelasan perjalanan toksik protein M khususnya terdapat pada Streptococcus pyogenes teman-teman. Nah, ini saya kenalkan jenderal yang berbintang 4 ini teman-teman. Ini preman terkuat di muka bumi, protein M ini ya teman-teman yang terdapat di Streptococcus pyogenes ya teman-teman. Nah, tadi kan saya udah bilang ada reseptor, terus ada isotop. Isotop apa? Untuk antibodi ya teman-teman. Nah, mana isotop? Nih, lihat ya. Tuh yang saya lingkarin isotop. Ini isotopnya teman-teman. Nah, saya tanya, reseptor mana? Siapa yang ingin menjawab? Nah, Dihan ini pasti tahu karena dia bapak kromosom ya kan. Nah dari situlah dia akan di sini jadian ini protein M ini semua protein ini yang jalur kayak ular. Ini double helix nih teman-teman, ini yang saya bilang. Ini dari non ini ya teman-teman. Maksudnya dari tunggal ini terjadi double helix. Nah double helix silang kayak gini ya, silang jadi kayak cincin gitu. Cuman ujungnya ini yang saya bilang tadi non helix tadi nanti dia berputar deui. Nah terjadilah jadi helix lagi. Nah ini banyak tipe M1 M2 nih, mungkin M1 kali ini M2 M1 M3 dan seterusnya teman-teman ya. Nah terus ini kan reseptornya dan isotopnya harus sama. Ini fibrinogen ya, ini fibrinogen ya teman-teman. Nih yang saya titik fibrinogen. Nah fibrinogen ini teman-teman ya. Terus ada juga mana faktor H nih yang di darah kata saya ini IgG ini. Nah antibodi kita itu dia masuk tuh dia masuk. Apabila dia lebih kuat kayak IgG ini lebih kuat, maka dia bisa menarik M ini ingat tuh jalurnya kayak faktor H ini, jalur C dia bekerja ya. Terus IgG itu bekerja di jalur B. Nah, dia terbanyak jalur A itu jalur umum tuh yang jalur A nih. Jalur A nih bisa jadi nggak ada terjadi aglutinasi, pergelutan lah teman-teman, nggak terjadi gelut-gelut di situ kali. Nah di wilayah B sama C aja teman-teman ya. Fibrinogen di situ bekerja melawan antigen. Nah faktor H, terus ada pirinogen teman-teman. Nah disitulah bekerja sangat keras mereka untuk mempertahankan tubuh manusia teman-teman. Cuma kita harus bersyukur teman-teman. Banyak zat-zat biokimia di dalam tubuh kita yang bekerja untuk kesehatan kita. Bahkan kita tidak bersyukur ya teman-teman. Inilah kadang-kadang kita susah jadi manusia nih teman-teman. Pengen jadi malaikat aja lah ya teman-teman ya. Ya oke guys. Kena pagi-pagi banget nih guys, belum mandi guys. Jadi anjir kok bunyi-bunyi kayak gini lagi. Ya jadi itu guys patogenesisnya guys. Jadi vaksinnya itu kita biasa menggunakan protein M guys. Itu yang sangat strategis sekali guys. Terus ada eksetosit virogen guys. Yaitu waktu pengambilannya itu pada infeksi pada permukaannya guys. Terus ada juga LBF guys. Itu dia sangat mengikat virogen guys.
Kita udah terinfeksi itu kita butuh juga pengobatan guys. Jadi pengobatan itu kita biasanya menggunakan penisilin guys. Itu sangat cocok. Dan penisilin ini tidak bisa mengikat toksik juga pada penyakit demam reumatik kayak serangan ginjal yang diakibatkan oleh bakteri ini guys. Jadi mohon maaf ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf ada tambahannya juga, kalau ada kami persilakan. Saya M. Ramadhani mengundurkan diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.